Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal, menyiapkan sesuatu yang akan kita perlukan dan pasti kita perlukan ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak perlu mobil yang mewah, tidak perlu rumah yang megah, tidak perlu pula yang lainnya. Yang kita perlukan adalah amal-amal soleh. Teman-teman yang mau mendoakan. Dan juga amal jariah kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan Allah setelah memberi kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk menyiapkan bekal, juga Allah memudahkan hal tersebut. Karena tanpa kemudahan dari Allah, berapa banyak kesempatan yang hilang, tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang muslim. Kemudian tidak lupa salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita membaca salawat ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi pengikutnya yang baik, yang mau mempelajari sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya, mau melaksanakannya, mau mengagungkannya, dan mau mengajak manusia untuk ke sana, untuk mempelajari sunnah beliau, mengagungkan beliau. Kemudian setelah itu menjadi orang-orang yang sabar ketika ada kesulitan apapun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Karena begitu banyak godaan orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak gangguan ketika orang menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disayangkan sekali terkadang gangguan tersebut, celaan tersebut tidak muncul dari orang-orang kafir saja, tapi orang-orang yang ber-KTP sama, orang-orang yang dohirnya sama, ibadahnya di masjid, dikir-dikirnya kebanyakan bahasa Arab, bahkan sebagian mereka mengaku sebagai ulama, atau mereka di masyarakat dianggap oleh ulama. Kadang-kadang
mengganggu, melecehkan, merendahkan orang-orang yang hanya mencukupkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya kepada Allah, tidak mau mengada-ngada, tidak mau membuat-buat sebagaimana yang dilakukan oleh orang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terakhir kita membahas tentang apa yang memutus sholat, dan juga kita akan memasuki yaitu tentang sholat dan niat. Sholat menghadap kubur dan niat. As-sholatu tujahal qabri. Sholat menghadap kuburan. Wa kana yanha anis sholati tujahal qabri fayaqul. Beliau melarang sholat menghadap kuburan dengan sabdanya, la tusallu ilal kuburi. Jangan sholat menghadap kubur. Wala tajlisu alaiha. Jangan duduk di atasnya. Kenapa dilarang? Di antara alasannya dijelaskan yaitu pembendungan, pencegahan terhadap kesyirikan yang akan muncul, yang mungkin muncul ketika orang sholat di kuburan. Perhatikan dulu kisah yang terkenal, kisah wali 5. Kalau sekarang ini akan dikatakan wali. Yahusya Nasra dan Suwa. Bisa dilihat di surat Nuh. Bagaimana mereka disembah selain Allah. Tadinya adalah dengan dikenang di mana mereka bersujud, dikenang di mana mereka bermajlis, berkumpul. Namun setelah itu berkembang dan berkembang. Perkembangan selanjutnya adalah setelah dikenang dicarikan tandanya, dikasih tanda di tempat bersejarah tersebut. Setelah itu digambarlah mereka. Selanjutnya dipatungkanlah mereka. Ada gambarnya, kemudian meningkat lagi ada patungnya. Setelah lama-kelamaan ilmu terangkat, sedikit orang yang mengerti, sehingga orang-orang diliputi kebodohan. Dibisikkan oleh syaitan untuk meminta kepada mereka, Yahusya'u wadan suwa Nasra. Akhirnya mereka meminta kepada mereka yang dikubur tadi. Lihatlah bagaimana awalnya sekedar pengenangan sejarah, nguri-nguri tinggalan leluhur. Pada awalnya seperti itu. Jadi dikenang biar ditiru kebaikannya, itu awal-awalnya. Tapi ternyata setelah kurun waktu yang panjang, mereka disembah selain Allah, diminta selain Allah. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka beliau mencegah dengan benar-benar pencegahan. Jangan sholat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atasnya. Karena sholat di atas kuburan sekali lagi mungkin suatu saat akan mengagungkan yang dikubur, sehingga tidak menutup kemungkinan meminta yang dikubur tadi. Dan fakta ada, kenyataan orang bercerita bahwasanya sebagian orang yang mendatangi kuburan-kuburan ada yang sekedar
ziarah. Ada pula yang mengharap berkah. Di situ dianggap lebih berkah. Ada pula yang tawasul. Bahkan yang paling parah meminta kepada yang dikubur tadi. Yang dianggap wali, digelari wali atau sunan. Jadi tidak ada yang sekedar ikut-ikutan ziarah. Ada yang mengharap berkah, merasa di sana berkah. Ada yang tawasul, berharap dengan adanya mendekatnya ke kuburan wali-wali tersebut bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Atau dengan dekatnya ke wali-wali tersebut permohonannya, permintaannya terkabulkan. Yang lebih parah lagi kalau sudah meminta kepada yang di kuburan tadi. Wallahu a'lam. Lantas bagaimana kemarin juga kita singgung, Masjid Nabawi kan ada kuburannya. Kalau kita sholat di belakangnya berarti menghadap kuburan. Kemarin kita singgung bahwasannya peluasan masjid ke kuburan Rasul sebenarnya juga diingkari oleh para ulama saat itu. Namun mereka tetap terkalahkan oleh para penguasa. Kedua, karena sholat di Masjid Nabawi pahalanya besar. Lebih daripada sholat di masjid yang lainnya. Itu 1000 kali. Jadi kalau orang suruh meninggalkan sholat di situ, sangat disayangkan. Kehilangan keutamaan yang besar, yang banyak. Adapun di masjid yang lainnya kita katakan tinggalkan masjid-masjid yang ada kuburannya. Karena sholat di masjid yang ada kuburan tadi dengan masjid yang lainnya, seandainya nggak ada larangan pun nilainya sama. Dan tidak ada bedanya. Masjid Nabawi beda. Masjid tadi sama dengan masjid yang lainnya, masjid-masjid yang ada kuburannya. Lebih-lebih ada larangan dari Rasulullah, maka kita perintahkan untuk menjauhi, meninggalkan masjid-masjid yang ada kuburan tersebut. Pembahasan selanjutnya an-niyatu. Niat itu adalah kemauan mau sholat pada sebelum takbiratul ihram. Ini yang dimaksud niat oleh para ulama. Adapun dari rumah dengan adzan ya niatnya sholat jamaah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena ketika kita ke rumah niat sholat jamaah nanti boleh di jalan ketemu es, minum es dulu. Boleh ketemu orang di jalan, tegur sapa. Boleh nanti melakukan ini itu. Adapun niat yang dimaksud adalah sebelum Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram. Mau sholat maghrib, sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah maghrib, sholat taraweh, sholat witir, atau sholat apapun yang akan kita kerjakan sebelum kita mengucapkan membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, kita berniat. Maka setelah itu nanti, itu setelah niat membaca Allahu Akbar tidak diperkenankan melakukan ini dan itu. Jadi yang dimaksud niat adalah itu. Itu dekat ketika kita mau memulai sholat. Bukanlah niat adalah usolli. Bukan pula yang dimaksud niat adalah nawaitu. Yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kalau sholat mereka mengucapkan usolli, fardul maghribi contohnya, atau usolli, fardul isya'i contohnya, arba'a rakaat, mustaqbilal qiblah, adaan, imaman, atau ma'muman, lillahi ta'ala. Bukan itu yang dimaksud para ulama.
isi dari ucapan tersebut memang harus kita harus niat, ini sholat duhur, nanti 4 rakaat, secara umum kalau musafir 2 rakaat, memang kita harus berniat lillahi ta'ala, kita berusaha ini, namun ucapan-ucapan tersebut yang tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat, demikian juga para a'imahul hadis, para imam al-hadis, juga imam al-fuqaha, imam ahli fikih. Wallahu a'lam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi seorang itu, yang didapatkan seorang itu adalah berdasarkan niatnya. Ini. Al-a'mal yang dimaksud adalah amal ibadah dan amal mubah. Sekali lagi yang dimaksud amal di sini amal ibadah dan mubah. Amal ibadah itu tergantung niat, amal mubah tidak tergantung. Amal mubah juga tergantung niat. Namun kalau amal maksiat tidak tergantung niat. Amal maksiat, niat apapun maksiat. Jadi yang bisa berubah nilai plus atau kadang minus adalah amalan ibadah dan amalan mubah. Ibadah misalkan azan. Kalau dia tujukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tujukan untuk memanggil orang-orang menuju jamaah sholat, untuk menyemarakkan syiar Islam, atau tujuan-tujuan yang baik yang lainnya, niatan-niatan baik lainnya, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dia azan karena ingin memamerkan suaranya yang indah, yang merdu. Dia azan karena sudah kebiasaan muadzin di suatu tempat dapat lumayan gajinya. Atau dia azan karena sebab-sebab yang lainnya, pamrih-pamrih duniawi. Maka yang dia dapatkan bukanlah pahala, namun ada tertolaknya amalan tersebut dan dosa. Ini. Membaca Al-Quran tujuannya lillahi ta'ala, dapat pahala dari Allah. Tujuannya pujian manusia, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Memang dengan niat bisa berubah nilai, berubah hasil. Demikian juga yang mubah. Yang mubah itu niat pengaruh. Makan minum, niatnya biar enggak lapar, biar hidup, biar bisa menikmati dunia. Maka ya dapatnya cuma itu. Kalau niatnya biar kuat melakukan kegiatan ini itu, jadi kita harus makan karena besok kita akan merampok misalkan. Dan niatnya biar kuat merampok, kuat melakukan aktivitas ini dan itu, maka dapat aja dosa. Jadi mungkin kalau mubah nggak dapat apa-apa, mungkin dapat dosa. Dan tidak menutup kemungkinan dapat pahala. Ya, kita makan minum, kita niatkan biar kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dituntut untuk beribadah kepadanya sampai mendatangi kita kematian.
Sampai kematian datang kepada kita, kita dituntut untuk ibadah kepadanya. Dan di antara untuk menjaga kehidupan tersebut kita makan minum. Jadi yang mubah, karena niat bisa jadi dapat pahala. Dengan niat yang lain juga bisa dapat dosa. Dengan niatan juga bisa tidak dapat apa-apa. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Adapun maksiat, apapun niatannya, maka tetap maksiat. Niatnya apa? Apapun. Korupsi untuk disumbangkan, didonasikan. Jadi niatnya untuk didonasikan. Atau sengaja mengambil riba untuk diinfakkan. Jadi enggak memperkaya diri sendiri. Membungakan uang, meminjamkan uang dengan bunga, bunganya dihibahkan atau diwakafkan ke yayasan tertentu dari yayasan-yayasan ada. Ini semua adalah tidak merubah amalan tersebut, tetap maksiat. Niat nggak bisa merubah maksiat. Ini kita perhatikan, niat tidak bisa merubah maksiat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemauan ini itu yang baik, maka tidak menjadikan maksiat menjadi ketaatan. Ini kalau maksiat berupa maksiat yang dipahami bersama, kita setuju. Tapi terkadang sebagian mengatakan amal tergantung niat, ibadah yang tidak benar. Ibadah yang tidak nyunnah. Ibadah yang tidak nyunnah, tidak sesuai petunjuk, termasuk maksiat. Jadi tidak tergantung niat. Tadi katanya ibadah tergantung niat. Ibadah yang benar, ibadah yang tepat, ini tergantung niat. Ibadah yang salah, enggak tergantung niat. Ingat sahabat ada yang ibadahnya salah. Kalau malam ingin sholat terus enggak mau tidur, enggak mau dekati istrinya. Jadi ibadahnya salah, niatnya baik, rajin ibadah. Setelah melihat Rasulullah rajin, wong Rasulullah yang dari ampuni rajin kok. Maka kita harus lebih rajin, enggak boleh tidur kita ini. Namun dimarahi oleh Rasulullah. Satunya lagi juga demikian. Enggak mau berbuka puasa terus. Ini ibadah yang salah. Jadi ibadah yang salah itu maksudnya maksiat. Tidak tergantung niat. Maka Rasulullah memarahi juga orang ini. Jadi harus berbuka. Kemudian satunya enggak mau nikah merepotkan. Ini langkah yang salah. Ini maksiat. Maka juga ditegur oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan di akhirnya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang enggak suka jalanku, petunjukku bukan kelompokku. Jadi perhatikan, saya maksudkan ibadah tergantung niat, ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar. Ibadah yang benar gimana? Ibadah sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik petunjuknya lewat lesan, Rasulullah mengajari dengan lesan, atau beliau menunjukkan dengan cara beliau melakukan ibadah. Atau mungkin sebagian rekom dari beliau. Ibadah ini itu dapat rekom dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah paham ketika kita memilah ibadah tergantung niat, maksud kami adalah ibadah yang benar. Karena banyak sekali orang yang melakukan ibadah yang salah, yang ulama menyebutnya dengan nilai bid'ah, dengan kata bid'ah. Mereka kadang-kadang yang penting niatnya. Enggak.
tidak berlaku pada ibadah yang salah. Yang berlaku adalah ibadah yang benar. Terus berarti yang salah nanti dihukum? Ulama mengatakan orang yang salah, ada yang berpendapat di antara ulama, ngerti nggak ngerti, pokoknya salah dihukum. Sebagian lagi berpendapat kalau nggak ngerti nggak dihukum. Wallahu alam, mungkin bisa dirinci. Yang salah nggak ngerti, tapi dia orang baik, berusaha untuk ngerti, berusaha nambah ilmu, insya Allah dimaafkan. Adapun orang salah dia nggak ngerti, namun dia masa bodoh, nggak mau berusaha mencari ilmu, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian. Jadi dirinci, tergantung orangnya. Baik, pembahasan selanjutnya at-takbir atau takbiratul ihram. Sumakana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata biqaulihi Allahu Akbar. Beliau membuka sholatnya dengan Allahu Akbar. Ini sebagian ulama juga menegaskan kembali, tidak ada usoli, enggak ada nawaitu. Namun kita sering dengar mereka yang usoli nawaitu biasa membantah. Itu kan sebelum Allahu Akbar kan bebas. Kan sebelum Allahu Akbar kan belum masuk sholat. Mau usoli nawaitu terserah aku, kata mereka. Kita katakan benar. Mau minum boleh. Mau nyapa sebelahnya boleh, mau membenarkan ikat pinggang boleh, mau minum dikit juga boleh, karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Adapun usoli, dia maksudkan untuk lebih baik sholatnya. Maka dia telah menyelisih petunjuk Rasulullah SAW, maka kita salahkan. Benar. Sebelum Allahu Akbar boleh minum, boleh makan. Tapi beda. Karena ternyata usul itu maksudnya biar lebih baik, lebih mantap. Tentunya menyaingi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita katakan ini. Jadi beduk, kentongan silahkan. Untuk mengumpulkan orang, untuk jualan atau untuk apapun. Tetapi kalau untuk ditambahkan ke adzan, kita tidak setuju. Karena zaman Rasul ada trompet yang tidak ditambahkan kepada adzan. Ada lonceng, juga tidak ditambahkan sebelum adzan. Sekali lagi, sebagian ulama menambahkan dari kata Allahu Akbar ini, mulai Allahu Akbar berarti tidak ada usoli, tidak ada nawai itu. Seandainya ada, akan ada nukilan. Akan ada kisah dari para sahabat yang akan diturunkan turun-temurun sampai generasi kita ini. Wallahu a'lam. Wa amara bidzalika al-musi'a sholatahu. Beliau memerintahkan untuk hal itu. Jadi beliau membuka sholatnya dengan Allahu Akbar dan memerintahkan orang yang jelek sholatnya. Terkenal dengan orang yang jelek sholatnya karena sholatnya cepat. Habis sholat nyalami Nabi, dijawab Nabi, disuruh sholat lagi. Irji fa innaka lam tusolli. Balik sholat lagi. Akhirnya sholat lagi 2 rakaat dengan cepat. Selesai nyalami Nabi lagi. Dijawab salamnya irji fa innaka lam tusolli. Sampai sholat 3 kali, tetap disuruh kembali sholat lagi. Akhirnya orang ini mengatakan, ngaku, ya sholatku seperti ini, nggak bisa yang lebih baik. Sholat cepat saat itu. Sholatnya cepat.
Akhirnya diajari oleh Nabi kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu. Waqalalah, dan juga berpesan kepadanya, menasihati orang itu, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas. Enggak sempurna, enggak sah salat seorang di antara manusia hatta yatawaddu'a, sampai wudu dulu. Ini maksudnya seringnya wudu. Tentunya kalau hadas besar ya harus mandi dulu gitu. Disebutkan mandi karena keseringan. Fayadul wadu'a mawadi'ah, meletakkan air pada tempat-tempatnya, artinya ya wudu dengan baik. Sampai berwudu dan wudu dengan baik. Selesai dengan rukun-rukunnya. Summa yaqulu Allahu Akbar. Jadi wudu dengan baik, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Apakah boleh diganti dengan yang lainnya? Allahu Samad, Allahu Ahad, Allahu Ghafur, Allahu A'lam. Tidak boleh. Jadi yang benar adalah satu saja, lafaz Allahu Akbar. Bukan Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Tidak. Tapi dengan kata Allahu Akbar. Makanya yaqul, beliau juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur. Pembuka sholat adalah bersuci. Ini bersuci, wudu ataupun mandi. Wa tahrimuha at-takbiru. Pengharamannya adalah takbir. Artinya pengharaman hal-hal yang tadinya boleh sebelumnya. Seperti kita contohkan tadi, minum, mungkin nyapa sebelahnya, atau mungkin merapikan sesuatu, atau mungkin membuka HP-nya sebentar untuk membuatnya silent, diam, atau somit, atau hal-hal yang lainnya kita katakan tidak mengapa sebelum Allahu Akbar. Namun setelah Allahu Akbar maka kita haramkan. Rasulullah mengatakan wa tahrimuha at-takbir. Namun beda juga tadi, seperti kita ingatkan kembali, kenapa kamu bolehkan makan, bolehkan minum, tapi enggak membolehkan usolli atau dzikir-dzikir yang lainnya. Karena dengan usolli, dengan dzikir-dzikir yang lainnya, penyaingan terhadap syariat. Kalau orang minum dikit, orang benarkan posisinya, orang buka HP-nya, tidak ada hubungannya dengan sholat. Adapun orang usolli dan sebagainya, dia merasa lebih baik, lebih tepat. Padahal Rasulullah tidak melakukannya, maka kita melarangnya. Jadi anggapan-anggapan yang salah. Ini wa tahliluha at-taslimu, dan penghalalannya halal kembali. Yang tadinya boleh makan, minum, nyapa sebelah adalah taslim. Meskipun juga kita pernah mendengar kisah lucu, tidak benar. Meskipun taslim kan sudah sah, berarti boleh ngobrol. Terus nanti salam lagi kedua, ini kurang pas. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Kaifhaluk ya akhi? Gimana kabarmu ya akhi? Assalamualaikum warahmatullah. Loh, katanya ada orang seperti itu. Ingin menunjukkan salam sekali sah.
Tapi tidak perlu kita menunjukkan salam sekali sah. Dan seandainya salam sekali sah, kalau sudah ditambahi omongan ya nggak perlu salam kedua. Assalamualaikum. Nah, gimana ini? Kapan datang? Ya nggak perlu assalamualaikum ke kiri. Kecuali tidak menyapa. Salam kedua disepakati sunnahnya, dianjurkan. Jadi ada orang assalamualaikum, kaifa assalamualaikum. Ini enggak benar. Namun mensikapi orang yang salah, tidak boleh pula kita merubah hukum. Jadi kita pernah bersama orang-orang ini, kita sebagai penerjemah, saat itu ada di Ambon, kita membantu kaum muslimin di sana, hidup di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau ada butuh bantuan, saat itu perang, maka kita juga berkeinginan membantu. Namun saat itu tidak ada perang. Kegiatan kita adalah berdakwah, mengajari manusia ilmu. Nah, di antara yang datang ada tidak hanya orang Indonesia, orang luar negeri butuh penerjemah. Akhirnya dia mengatakan rukun sholat salam 2 kali. Masya Allah. Akhirnya habis taklim kita tegur. Gimana sih? Salam itu sudah ijma'nya ulama sekali sah. Tidak bisa ya, karena kalau kita katakan sekali sah, ada orang assalamualaikum kaifa haluk, assalamualaikum. Saya bilang kesalahan orang bukan membuat kita merubah hukum. Tidak perlu diubah-ubah. Jadi merubah hukum karena memang penalaran khilafnya hukum. Bukan karena perbuatan ini itu. Kalau sebagai tambahan tidak apa-apa. Jadi itu merubah hukum gara-gara kejadian orang assalamualaikum kaifa haluk, assalamualaikum. Tidak, kita tetap katakan sekali salam memang sah. Namun tidak boleh main-main kemudian salam kedua tidak boleh. Namun kalau ada orang yang melakukan jangan merubah pendapat kita. Tetap kita katakan sekali memang sah. Ini perlu diperhatikan. Ini kadang-kadang orang bisa salah paham. Ini. Jadi tahlilnya salam. Jadi kalau sudah mengucapkan salam, halal lagi yang tadinya halal sebelum Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Ini. Wa kana yarfa'u sautahu bitakbiri hatta yasma'a man khalfahu. Beliau mengangkat suaranya ketika membaca Allahu Akbar, takbir, sampai di belakangnya dengar. Ini, jadi paling tidak itu belakangnya dengar. Jangan terlalu pelan. Kalau belakangnya lagi dengar ya tidak apa-apa. Bagus. Maka dengan adanya speaker dan lain sebagainya bagus. Allahu Akbar yang di belakang-belakang dengar. Sehingga ini sebenarnya kalau sudah Allahu Akbar imam terdengar seluruh makmum, nggak perlu ditambah-tambah oleh suara. Kalau ini penyambung, kalau dulu itu ada penyambung. Salat imam Allahu Akbar, mungkin yang di pintu belakang nggak dengar suaranya imam. Atau yang di masjid itu dengar semua. Di luar masjid nggak ada yang dengar. Zaman dulu nggak ada speaker. Maka yang di pintu masjid menyambung nggak apa-apa. Allahu Akbar. Dalilnya ketika Rasulullah sakit, Rasulullah tidak bisa angkat suara, diangkat oleh Abu Bakar suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ini kalau sudah memang tidak dengar yang di luar sana. Namun kalau sudah dengar semuanya nggak perlu. Maka kita juga agak janggal, agak sedih ketika kita di masjid yang paling mulia,
di dunia ini yang Masjidil Haram, kita sering kekhusyuan kita terganggu juga. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar kan segera kan. Nanti kita Allahu Akbar baca apa? Allahu Akbar, ada suara gitu. Jadi Sami'allahu liman hamidah, kita sudah Rabbana walakal hamdu, dia keras Rabbana walakal hamdu. Ini sebenarnya mengganggu. Sebenarnya tidak diperlukan lagi. Karena suara imam telah terdengar oleh seluruh makmum. Ini sepertinya adat yang diturun-temurunkan. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya kita kurang setuju. Jadi praktek yang ada dikeraskan tadi untuk menyambung. Dengan adanya speaker sangat membantu. Membantu sekali. Wallahu a'lam. Jadi mengangkat suara. Jadi paling tidak orang imam, jadi imam terdengar di belakangnya. Dan yang imam itu bacanya enggak mau keras. Jadi pokoknya ngangkat tangan gitu aja. Nanti tiba alhamdulillahirabbil alamin itu pun enggak mau keras lagi. Nah, di kampung kamu di desa-desa dulu seperti itu. Sekarang alhamdulillah banyak protes. Kok imam enggak ada suaranya, enggak enak, akhirnya mereka mengangkat. Soalnya masuk kita dapatkan takbir-takbir tanpa suara. Rasulullah memperdengarkan suaranya. Nah, terutama ketika jamaah. Ketika sendiri yang penting lisannya, lidahnya, mulutnya bergerak cukup. Tapi kalau mau dikeraskan dikit ya tidak apa-apa. Karena dengan Allah Akbar tidak akan ganggu orang sekitar kita. Bahkan mungkin memberi petunjuk kepada teman yang lain yang enggak sholat. Oh, temannya ada yang sholat. Yang tadinya bernyanyi, dihentikan nyanyinya. Yang tadinya berbicara dengan keras, mungkin akan dipelankan. Jadi tetap jamaah enggak jamaah kita Allahu Akbar, bagus. Lebih-lebih ketika jamaah. Biar makmum bisa mengikuti dengan baik. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah dijadikan imam untuk ditiru, dicontoh. Nah, kalau dia melakukan dengan baik, dengan benar, maka tentunya yang belakangnya bisa meniru dengan baik dan benar. Wa kana idza maridha rafa Abu Bakrin sautahu. Kalau beliau sakit, Abu Bakar mengangkat suaranya yubalighun nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan kepada orang-orang takbirnya Nabi. Jadi mungkin takbirnya Nabi pelan ketika sakit, Allahu Akbar. Maka yang di dekatnya Allahu Akbar. Ini memang dianjurkan. Jadi kalau ada speaker mati di masjid yang besar, imamnya kok pelan sekali, maka hendaknya ada yang mengangkat suaranya. Lebih-lebih di perbatasan-perbatasan antara pintu dan luar. Mungkin di dalam itu masih dengar, tapi di luar pintu itu enggak akan dengar. Maka yang di pintu hendaknya menyambung. Allahu Akbar. Dulu awal-awal kita bingung. Kok ada terus yang nirukan kita ya? Setelah sholat, Masya Allah ini termasuk yang bijak sekali. Maaf tadi saya sambung. Karena kami yang di luar tidak dengar. Jadi ada yang gitu, maaf kami sambung, tidak ingin mengganggu imam. Ini ucapan yang sopan, yang bagus, Masya Allah. Ketika kita saat itu di kapal gitu, kita jadi imam. Nah, yang ada yang nyambung. Ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh yang nyambung. Ternyata dia yang dekat pintu untuk memberitahu yang di luar masjid saat itu. Karena di luar masjid sama sekali tidak mendengar. Suaranya hanya di dalam masjid. Ini. Wa kana yaqulu, beliau mengatakan, idza qala al-imamu Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar. Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Ini menunjukkan makmum setelah imam. Jadi hadis ini dengan tegas menunjukkan makmum setelah imam dalam segala gerakan. Dimulai dari Allahu Akbar sampai nanti terakhir Assalamualaikum. Jadi
makmum setelah imam. Bagaimana bersama-sama terlarang. Tidak boleh. Biasanya masyarakat yang biasa sholat cepat, merantau. Imamnya agak lambat dikit gitu. Sudah seperti itu. Jadi mereka itu sama-sama dengan imamnya. Atau juga kadang-kadang kesalahan imam. Terlalu lama. Allahu Akbar. Ya, namanya sholat ya Allahu Akbar. Tapi ada yang gitu. Sami Allahu liman hamidah. Dan akhirnya ini membuat makmum bersama-sama. Kalau seperti ini kesalahan imam. Ada pernah kita ini. Jadi kita kerepotan menghadapi imam seperti ini. Jadi terlalu lama. Allahu Akbar. Makmumnya sudah dahului. Ini kesalahan. Ada kadang-kadang kesalahan makmum. Imamnya ingin tumakninah, makmumnya ingin cepat-cepatan. Biasa sholatnya cepat. Ada memang sebab imamnya yang salah. Yang jelas apapun adanya bersama-sama tidak boleh. Mendahului lebih tidak boleh lagi. Kecuali lupa nggak usah dibahas. Jadi imamnya tasyahud awal kita berdiri, namanya lupa. Sengaja yang kita maksud. Sengaja bersama imam tidak boleh, sengaja sebelum imam lebih nggak boleh lagi. Kalau nggak sengaja tapi kebiasaan bersama imam dihindari, diusahakan dirubah. Namun juga nggak boleh terlambat. Terkadang orang, ya wallah alam kita nggak curiga mungkin sok kusuk, sok tumakninah. Yaitu bergaya sepertinya sholatnya yang terbaik. Ketika Allahu Akbar, seluruh makmum sudah Allahu Akbar. Nah, jadi ketika seluruh makmum sudah Allahu Akbar ruku', dia masih tidak tahu membaca apa. Imamnya sami Allahu liman hamidah, seluruh makmum Rabbana lakal hamdu, dia masih ruku'. Imamnya assalamualaikum, assalamualaikum, masih dikira apa, doa apa terus. Tidak boleh. Mendahului tidak boleh, sama-sama tidak boleh, terlambat banyak juga nggak boleh. Lalu terlambat banyak itu gimana? Terlambat banyak itu kalau dia melakukan sendirian. Jadi rukuk sendirian tertinggal. Sambil liman hamidah tertinggal sendirian tertinggal. Kalau banyak yang tertinggal kemungkinan imamnya yang salah. Terlalu cepat. Ini jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi orang tidak tahu ada ini muncul orang-orang model gini tuh. Model bacanya keras, bacaannya mengganggu sebelahnya. Model terlambat. Jadi seolah-olah itu dzikirnya yang terhebat mungkin. Jadi ingat, yang sunah-sunah kita kalahkan dengan yang wajib. Wajib itu ngikuti imam. Sunnah itu tambahan dzikir dan doa yang berlebihan. Doa tasyahud setelah sholawat kan banyak toh. Imamnya kebetulan mencukupkan satu sehingga salam. Enggak perlu kita baca yang banyak tadi. Ya, kita cukupkan satu yang dibaca imam. Yang kita cukupkan dengan yang imam selesai, imam salam, ya kita segera selesaikan doa kita. Ini sekali lagi mohon dipahami kesalahannya mendahului bersama-sama dan terlalu terlambat. Terlalu terlambat kalau sendirian. Kalau banyak orang mungkin imamnya yang salah. Oh, kita nggak mampu, belum Al-Fatihah belum selesai imamnya sudah rukuk. Lah, itu lain lagi. Lain lagi kita selesaikan Al-Fatihah. Namun usahakan jangan lelet, jangan lambat. Ya sudah tahu modelnya imam gitu ya jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh imamnya sudah sering terlambat, ya kita gantilah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang agak cepat. Jadi tahu imamnya cepat, kita membacanya sudah gerakannya lambat. Jadi gerakannya lambat. Jadi mau rukuk itu Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Tunggu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya kalau tahu imamnya cepat ya Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Nah, jadi aman. Lain kali atau setelah itu salam pergi tidak apa-apa. Kalau imamnya enggak nyaman saya sholat bersama orang-orang ini, silakan. Tapi awal ketika sudah terlanjur ikut imam, baca kewajiban secepat mungkin dengan tidak meninggalkan tentunya kebenaran. Tapi tidak boleh dilambat-lambatkan seperti kita contohkan tadi. Ini. Bahkan kita contohkan tadi juga tidak terlalu dianjurkan ketika kita mengimami. Yang biasa saja lah. Seperti yang lainnya. Karena itu akan memudahkan untuk khusyuknya jamaah. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Jadi ada dulu kita pernah mampir ke orang ya senior lah, mau buka bersama, sudah lapar, makanannya enak, tapi karena kita tamu disuruh nggak makan, jangan makan dulu, sholat dulu, ya kita ngalah, akhirnya kita minum dulu. Nah, sholatnya masya Allah imamnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga enggak boleh. Jadi yang biasa-biasa saja yang membuat jamaah lebih khusyuk. Ini. Jadi saat itu kita mikir, masalah sholat kita kacau ini. Sudah makanan siap, enggak boleh makan, sholatnya model seperti itu. Tapi kembali, jangan mendahului imam. Jangan terlalu terlambat, jangan pula bersama imam. Kalau imamnya cepat, kita usahakan mengejar sebisa mungkin. Kalau sudah tidak mampu, baru boleh kita tinggalkan. Yang tidak mampu, contohnya apa? Mungkin beberapa tahun yang lalu, taraweh 7 menit, 23 rakaat. Atau 21 rakaat saat itu. Itu mungkin kita tidak perlu ikut sudah. Kita tinggalkan jamaah model-model seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ucapannya Allahu Akbar. Selanjutnya raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadai taratan ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya bersama takbir. Dan ini yang paling umum, yang paling sering. Dan tuntutan bahasa sepertinya seperti itu. Jadi dilihat dari konteks bahasa adalah seperti itu. Yang paling tersering, yang kelihatannya tuntutan bahasanya adalah apa? Bersama-sama. Semua gerakan adalah bersama-sama. Allahu Akbar bersama gerakan. Entah diikuti tangan enggak bersama gerakan. Naik turun misalkan rukuk sujud kan ada gerakannya tuh. Semua takbir yang ada itu bersama gerakan. Maka demikianlah takbiratul ihram yang pas ya bersama gerakan. Meskipun boleh setelahnya, boleh sebelumnya. Namun dari kelihatan hal yang adalah beliau bersama-sama. Itu atau paling tidak yang paling sering adalah bersama-sama. Demikian seluruh takbir. Takbir ruku, Sami'allahu liman hamidah, ucapan ini, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk di antara sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit berdiri, dohirnya bersama bergerak.
Demikian juga ketika gerakan diikuti tangan, tentunya bersama gerakan tangan lafaz tersebut. Wataratan ba'da takbir, memang terkadang setelah takbir. Jadi pertama Allahu Akbar bersama. Atau setelah takbir Allahu Akbar. Wataratan qablahu, terkadang sebelum takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama. Kedua Allahu Akbar. Ketiga Allahu Akbar. Namun wallahu alam, yang sering, yang lebih pas, lebih nyaman, sebagian mengatakan karena dalil yang ada seperti Syaikhul Basam dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram Tauhidul Ahkam kelihatan mengisyaratkan seperti itu. Dohirnya hadis bersama-sama ucapan. Meskipun kita tidak menafikan ada hadis yang lain setelahnya atau sebelumnya, maka kita bawa seringnya adalah bersama-sama. Ini. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi. Beliau angkat dengan meluruskan, memanjangkan, membentangkan jari-jari. Jadi membentang, mamdud itu gini. La yufarriju bainaha. Tidak demikian. Tapi demikian. Tidak demikian. Wala yadummu, tidak demikian. Apalagi gini. Enggak gini. Ini enggak mamdud namanya. Ada orang gini, kurang perhatian. Sempurnakan. Enggak gini. Enggak gini. Apalagi gini enggak boleh. Karena kita pernah ditegur orang. Kalian tuh kalau bangkit sujud gini, kenapa takbirnya enggak gini sekalian? Ya ada larangannya bilang kita gitu. Enggak boleh gini, gini aja enggak bagus. Enggak mamdud namanya, mamdud asabi gini. Iya, meskipun banyak ulama mengatakan ini kan mustahab saja. Iya, mustahab sunnah. Tapi kita katakan kita harus mengagungkan sunnah. Pertemuan yang lalu kita pindah acara, kita seling kajian. Mengagungkan sunnah itu macam-macam. Sunnah yang wajib dikerjakan, jangan banyak alasan, jangan banyak mengatakan terpaksa. Sunnah yang mustahab, petunjuk yang mustahab, kita usahakan kerjakan, jangan diremehkan. Kalau sunnah yang mubah, jangan kita mengingkari bolehnya hal tersebut. Sekali lagi, beliau seperti ini. Tidak gini, tidak pula gini. Apalagi gini, tidak boleh. Taib. Wa kana yaj'aluhuma hatwa mankibai. Beliau menjadikannya sejajar dengan mankibai. Sejajar mana? Sejajar kanan kiri berarti gini, atau sejajar tingginya, wallahu alam. Yang lebih pas sejajar tingginya. Adapun yang sejajar lebarnya adalah tentunya hal yang lumrah, yang wajar, dan itu yang paling nyaman. Tapi tidak harus sejajar pas. Boleh, mungkin gini, mungkin agak lebar. Tidak mengapa, yang penting nggak ganggu sebelah. Agak pas gini, agak gini, mungkin tidak masalah. Allah. Jadi yang dibahas itu ketinggiannya, sejajar bahu. Allah. Atau mungkin agak gini atau gini. Nah, ada yang gini. Yang jelas yang wajar saja, tidak apa-apa. Untuk lebarnya itu wajar. Gini, longgar. Nah, tingginya yang kita perhatikan. Ini, pundak. Allah. Wa akbar. Tinggi.
Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udunaihi atau udunai. Atau kadang-kadang agak lebih tinggi segini. Sejajar dengan ini Pak, telinganya. Agak tinggi. Gini atau tinggi. Kebanyakan ulama mengatakan kadang demikian, kadang demikian. Kadang segini, Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar. Jadi kadang segini, kadang segini. Namun juga ada yang mengatakan itu tuh satu kejadian. Artinya yang mengatakan sejajar bahu, dia melihat ininya. Jadi telapaknya ini sejajar bahu. Yang mengatakan sejajar telinga, ujung jarinya. Jadi ada yang mengatakan satu kejadian. Namun kebanyakan mengatakan dua. Jadi demikian, kadang-kadang demikian. Dan seandainya antara keduanya ya tentunya enggak mengapa. Jadi, intinya jangan rendah-rendah. Nah, paling enggak ini. Jangan tinggi-tinggi Allah. Enggak boleh. Jadi ini kita simpulkan tingginya dibatasi. Bau, telinga. Tidak perlu gini. Allah, tidak boleh. Allah, telinga, maksimal. Minimal bau, jangan. Jangan gini, rendah sekali. Allah, rendah, tidak, bau minimal. Lagi, kadang gini, atau sebagian mengatakan satu. Tengah-tengah. Jadi memang, ini, yang dimaksud hadis bahu itu mungkin lihat ininya gitu loh. Yang mengatakan telinga mungkin lihat ininya. Itu banyak versi. Dan kita nggak bisa kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agak longgar dalam perselisihan semacam ini. Saling menghargai dalam perselisihan semacam ini. Tidak boleh kita saling bermusuhan gara-gara masalah ini.